Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 4 September 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun, karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini menggambarkan kegagalan Simon sebagai seorang nelayan. Ini bukan yang pertama, tetapi mungkin yang kesekian kalinya. Kegagalan dalam berbisnis itu manusiawi dan wajar, mengingat bisnis itu selalu berjalan pasang surut. Yang tidak wajar adalah jika dalam kegagalan seakan-akan tidak ada celah Tuhan untuk bekerja, atau bahkan Tuhan selalu dipersalahkan atas kegagalan, sehingga kita tidak berdoa, tidak pergi ke gereja, malas mendengarkan firman, dan akhirnya berdiam diri di rumah. Simon Petrus menjadi teladan bagi kita dalam menghadapi kegagalan. Walaupun kita terkadang gagal dan terpuruk dalam bisnis, serta hati kita bergejolak dalam keputusasaan, kita harus tetap setia mendengarkan Tuhan dan melayaninya. Dalam situasi seperti itu, tidak jarang Tuhan menghadapkan kita pada peristiwa trauma. Kegagalan kita supaya kita melakukan lagi dengan iman dan mengandalkan kuasa-Nya. Kita pun diundang untuk menghadapi pengalaman kegagalan dan trauma itu dalam dan dengan iman.
Jangan sampai kita terpuruk dan tidak mampu untuk move on. Tuhan terkadang mau menunjukkan kuasa-Nya kepada kita. Maka, mari kita mohon berkat Tuhan, agar kita senantiasa terus-menerus mendengarkan firman Tuhan di tengah kegagalan dan keputusasaan. Dan semoga dengan kegagalan menjadi pembelajaran hidup untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.